Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pilihan Marani. Saya dari kelompok 1 membahas tentang kepentingan Amerika Serikat dalam Laut Cina Selatan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Olia Igzan Gimnastiar. Ya, Azhara Firdosa Cahyani. Saya Baskara Hatta Patria. Saya Akbar Afandi. Saya Dani Zara Noviana. Saya Alfirda Nadira Arifah. Aku Aulia Sabila Syarifah Kalbi. Saya Nisa Nurul Septiana. Oke, mari kita bersama-sama mendengarkan penjelasannya. Pertama-tama, mari kita bahas terlebih dahulu sebenarnya negara mana saja yang terlibat dalam konflik Laut Cina Selatan dan mengapa mereka terlibat dalam konflik tersebut. Kalian tahu kan Laut Cina Selatan? Wilayah itu sampai saat ini masih disengketakan berbagai negara, terutama oleh Tiongkok yang mengklaim mayoritas perairan strategis tersebut adalah miliknya. Sebenarnya apa sih wilayah ini? Sebelum itu, mari kita cari tahu tentang letak wilayah Laut Cina Selatan. Di manakah Laut Cina Selatan berada? Berdasarkan namanya, kalian pasti tahu kan? Tapi mari kita bahas dengan detail. Laut Cina Selatan atau dikenal pula sebagai Laut Tiongkok Selatan merupakan laut tepi yang jadi bagian Samudra Pasifik berbentang dari Selat Kalimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan yang punya luas sekitar 3,1 juta meter persegi atau 1,4 juta mil. Seperti diketahui, di perairan tersebut berisi lebih dari 200 pulau kecil yang berupa karang dan terumbu yang sebagian besar tidak bisa dihuni. Lalu, negara mana sih yang terlibat dalam konflik ini? Mari kita bahas bersama-sama di selanjutnya. Yaitu terdiri dari negara China, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, dan juga Indonesia. Selain itu juga ada beberapa negara yang tidak memiliki kedekatan geografis dengan Laut Cina Selatan akan tetapi juga ikut berperan dalam konflik Laut Cina Selatan. Contohnya seperti negara Amerika Serikat. Lalu sebenarnya mengapa negara-negara tersebut, negara-negara ini memperebutkan dan juga mencoba mengklaim kepemilikan dan juga hak-hak dalam Laut Cina Selatan ini? Tentu banyak pertanyaan yang timbul. Mulai dari, kenapa Cina selalu saja mengganggu perairan Cina Selatan? Alasan kenapa Cina selalu mengganggu perairan Laut Cina Selatan adalah karena Cina menganggap bahwa perairan Laut Cina Selatan itu berada di 9 dash line atau 9 garis putus-putus miliknya. Lalu, mengapa Cina masih bersikukuh untuk mempertahankan Laut Cina Selatan? Cina sampai kapanpun akan mempertahankan posisinya karena perairan Laut Cina Selatan memiliki sumber daya alam yang besar seperti gas alam, ikan, dan sebagainya. Dan jika hal tersebut bisa diklaim oleh Cina, maka tentunya itu akan menguntungkan Cina yang memiliki penduduk kurang lebih 1,3 miliar orang. Untuk itu, apa saja sih yang dilakukan Cina untuk mempertahankan Laut Cina Selatan? Klaim Tiongkok. Alasan Cina mengklaim wilayah Laut Cina Selatan dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama yaitu wilayah Laut Cina Selatan dapat digunakan sebagai penyangga apabila terjadi serangan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat. Kemudian, wilayah Laut Cina Selatan masih diperlukan oleh Cina karena wilayah tersebut sebagai jalur perdagangan maritim dunia dan juga sebagai jalur pelayaran tersibuk peringkat ketiga di dunia. Selain itu, Laut Cina Selatan juga memiliki sumber daya alam yang kaya karena terdiri atas gas dan minyak bumi yang diperkirakan terdapat 213 miliar barel minyak bumi dan 900 triliun kaki kubik gas alam, serta terdapat berbagai jenis ikan yang menjadi hasil tangkapan ikan di dunia sekitar 10%. Selain beberapa negara yang bersengketa, ada persengketaan yang lain. Apa itu? Pihak yang bersengketa. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tidak mengakui klaim Cina atas wilayah Laut Cina Selatan. Dasar penolakan tersebut adalah karena tidak sesuai dengan peraturan ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE sendiri adalah kesepakatan PBB atas batas laut suatu negara, di mana kedaulatan suatu negara adalah 200 mil dari bibir pantai. Sementara, Beijing mengklaim bahwa perairan Natuna adalah milik mereka. Dasar yang dipakai negeri tidak bagus tersebut adalah 9 garis putus atau 9 dash line. 9 dash line ini merupakan garis yang dibuat secara sepihak oleh Cina.
tanpa melalui Konvensi Hukum Laut Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Setelah mendengarkan beberapa penjelasan, timbullah berbagai pertanyaan berikut ini. Mengapa Laut Cina Selatan begitu penting bagi Cina? Alasan utama Laut Cina Selatan menjadi rebutan dan sering terjadi konflik antara lain yaitu banyaknya sumber daya alam yang melimpah dalam kawasan Laut Cina Selatan, khususnya minyak bumi dan cadangan gas alam, serta adanya jalur strategis yaitu jalur perdagangan yang dimana jalur perdagangan inilah serta cadangan alam tadilah yang membuat Cina ingin mengambil alih semua Laut Cina Selatan. Tidak hanya negara yang bersengketa, tapi Amerika juga ikut campur dalam hal ini. Mari kita simak pembahasan selanjutnya. Ikut campur Paman Sam. Pulau Spratly. Mengingat letak Kepulauan Spratly yang berada di Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan itu sendiri itu bisa dibilang dengan laut setengah tertutup karena Laut Cina Selatan sendiri berdekatan dengan berbagai negara. Jadi banyak sekali negara-negara yang ingin mengklaim Kepulauan Spratly untuk menjadi bagian dari negara mereka. Mereka semua memperebutkan Kepulauan Spratly. Nah, ada juga Amerika Serikat nih yang juga ikut andil dan ikut serta ingin memperebutkan Kepulauan Spratly. Amerika Serikat mengklaim bahwa keterlibatan dirinya dalam konflik Laut Cina Selatan adalah karena negara sekutu atau negara mitranya meminta bantuan untuk meyakinkan Cina agar tidak menggunakan kekuatan militer atau kekuatan ekonominya dalam mengancam negara tetangga, dan sebaliknya melakukan tindakan sesuai dengan hukum internasional. Amerika Serikat merupakan negara yang sebenarnya tidak mempunyai kepentingan secara langsung atas perairan Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menyatakan mereka ikut campur dalam konflik Laut Cina Selatan semata-mata hanya demi terjaganya perdamaian antara Cina dan negara-negara tetangga yang bertikai, serta upaya kasus klaim wilayah Laut Cina Selatan ini dapat terselesaikan dengan damai dan sesuai hukum internasional. Amerika Serikat sebagai negara yang selama ini memiliki pengaruh besar terhadap dunia termasuk Asia, tentu tidak bisa menerima begitu saja apabila ada negara yang muncul sebagai pesaingnya dan negara tersebut adalah Cina. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan Cina, yang merupakan negara adidaya saingan Amerika, melangkah terlalu jauh dalam sengketa kedaulatan di Laut Cina Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN seperti Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. ASEAN sendiri secara teknis berada pada posisi yang netral, meskipun negara-negara maritim anggotanya terbuka untuk menerima bantuan militer Amerika Serikat. Tidak hanya itu, apa saja sih kepentingan Amerika Serikat dengan Asia Tenggara? Berikut adalah kepentingan nasional dari Amerika Serikat terkhusus kepada segi militer atau kerjasama di Asia Tenggara yang mempengaruhi Laut Cina Selatan. Kepentingan nasional dari Amerika Serikat ini diikuti oleh berbagai kerjasama terhadap negara-negara di Asia Tenggara, terkhusus di wilayah sekitaran Laut Cina Selatan seperti Vietnam dan Filipina. Kerjasama militer antara Amerika dan Filipina contohnya. Bentuk keterlibatan Amerika Serikat dengan Filipina seperti salah satunya adalah menjadikan Filipina negara sekutunya yang kemudian didasari dari Mutual Defense Treaty pada tahun 1951. Kedua negara telah banyak melakukan aktivitas militer untuk meningkatkan kesiapan kemampuan militer Filipina dalam mempertahankan kuasanya dalam Laut Cina Selatan. Dalam merespon ancaman keamanan berikutnya, bentuk keterlibatan lain dari Amerika Serikat adalah melaksanakan kerjasama dengan negara-negara dari Vietnam, seperti melakukan hubungan ekonomi, perdagangan senjata, kemudian melanjutkan kerjasama militer yang ditandai dengan latihan bersama Angkatan Laut yang berada di Laut Lepas Vietnam. Tentunya itu berada di Laut Cina Selatan juga. Amerika Serikat juga kemudian
melakukan peningkatan profesionalisme dari militer Vietnam dengan mengadakan kegiatan peacekeeping, kemudian keamanan lingkungan, dan kegiatan tanggap bencana di Laut Cina Selatan itu sendiri. Lalu, bagaimana ketegangan antara Amerika Serikat dan China? Ketegangan antara Amerika Serikat dan China di Laut Cina Selatan. China khawatir bahwa Amerika Serikat akan menjadi kekuatan hegemonik di kawasan itu. Kawasan Indo-Pasifik sangat penting bagi Amerika Serikat dalam perdagangan karena melintasi dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dengan Laut Cina Selatan di tengah-tengah. China menuduh Amerika Serikat menggunakan kekuatan militernya untuk mempromosikan demokrasi ke negara-negara lain. Hal ini dibuktikan oleh sejarahnya. Amerika Serikat memang pada umumnya menolak otoritarianisme dan totalitarianisme dan telah bertindak sebagai penegak demokrasi dan kebebasan di seluruh dunia. Setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman saya, mari kita ambil kesimpulannya. Kesimpulan, Laut Cina Selatan bukan lagi merupakan masalah kecil yang hanya berkaitan dengan klaim wilayah kepulauan penting antara negara di kawasan ASEAN. Lebih dari itu, Laut Cina yang strategis dipercaya kaya akan hasil laut, mineral, minyak, dan gas bumi yang berlimpah telah menjadi kawasan yang panas dan rawan konflik akibat perebutan antara kekuasaan besar. Show of force, manuver agresif dan provokatif, bahkan konflik terbuka di kawasan Laut Cina Selatan menjadi hal yang berulang kali terjadi. Adapun sengketa Laut Cina Selatan didasari atas keinginan mempertahankan dan menjaga kepentingan oleh pihak-pihak yang terlibat, terkhusus di bidang ekonomi dan strategi politiknya masing-masing. Hal tersebut semakin diperparah dengan adanya sifat agresif dan konfrontatif China yang abai dan tidak menghormati serta tidak menaati internasional law. China bertindak sepihak dengan cara mengklaim kawasan perairan Laut Cina Selatan tanpa melalui hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention of the Law of the Sea atau disebut dengan UNCLOS. Di sisi lain, muncul Amerika Serikat yang seolah tidak tinggal diam dengan melakukan intervensi guna mengawal interestnya dengan dalih melindungi negara sekutunya di kawasan ASEAN seperti Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, dan semata-mata hanya demi terjaganya perdamaian di antara negara-negara yang bertikai dengan China. Hal inilah yang sekiranya membuat China khawatir atas kekuasaan Amerika Serikat tersebut dan memicu ketegangan di antara keduanya. Sekian dari kami kelompok 1 mengenai kepentingan Amerika Serikat dalam Laut Cina Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.